Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8, kelas 11 MIPA 5. Hari ini kami akan menjelaskan tentang perlawanan Kesultanan Palembang. Halo semua, perkenalkan saya Nindya Syoputri Disa, absen 27. Nama saya Nisa Safa Umaira, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 5. Nama saya Najwa Nugraha Mahasri, absen 22 di kelas 11 MIPA 5. Nama saya Muhammad Reza Abdillah. Saya Kania Bakis, absen 14. Saya akan membahas identitas yang berisikan di mana, kapan, dan siapa saja sih tokoh yang berperan dalam perlawanan Kesultanan Palembang ini. Sultan Mahmud Badarudin lahir di Palembang pada tahun 1767. Nama aslinya sebelum menjadi sultan adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Ia adalah putra dari pemimpin Kesultanan Palembang pada tahun 1776 sampai 1803, yaitu Sultan Muhammad Bahauddin. Setelah ayahnya wafat, ia pun ditunjuk untuk melanjutkan kepemimpinannya di Kesultanan Palembang. Sejak saat itu, namanya pun diubah menjadi Sultan Mahmud Badarudin II. Pada masa pemerintahannya ini, Badarudin telah beberapa kali memimpin pertempuran antara Belanda dan Inggris. Salah satunya adalah Perang Menteng pada tanggal 12 Juni 1819. Sultan Mahmud Badarudin II telah wafat pada tanggal 26 September 1852. Pada tanggal 12 Juni 1819, Perang Menteng pecah antara pihak Belanda dengan pihak Kesultanan Palembang yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, Konvensi London pada tanggal 13 Agustus 1814 membuat Britania menyerahkan kembali kepada Belanda semua koloninya di seberang lautan sejak Januari 1803. Kebijakan ini tidak menyenangkan Raffles karena harus menyerahkan Palembang kepada Belanda. Serah terima terjadi pada tanggal 19 Agustus 1816 setelah ditunda 2 tahun. Itu pun setelah Raffles digantikan oleh John Vendel. Belanda mengangkat Endel Hermutinhi sebagai komisaris di Palembang. Tindakan pertama yang dilakukannya yaitu mendamaikan kedua sultan, yaitu antara Sultan Mahmud Badarudin dengan Husin Diaudin. Lalu tindakannya pun berhasil. Sultan Mahmud Badarudin II berhasil kembali naik tahta pada tanggal 7 Juni 1818. Karena pada dasarnya, pemerintah kolonial Belanda tidak percaya dengan raja-raja Melayu. Lalu Mutinghe mengujinya dengan melakukan penjajakan ke pedalaman wilayah Kesultanan Palembang dengan alasan inspeksi dan inventarisasi daerah. Ternyata di daerah Muara Rawas, ia dan pasukannya diserang oleh pengikut Sultan Mahmud Badarudin II yang masih setia. Setelah kembalinya ke Palembang, ia menuntut agar putra mahkotanya diserahkan kepadanya. Ini dimaksudkan sebagai jaminan kesetiaan Sultan kepada Belanda. Bertepatan dengan habisnya waktu ultimatum Mutinghe untuk penyerahan putra mahkota, Sultan Mahmud Badarudin mulai menyerang Belanda. Pertempuran melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Menteng atau berasal dari kata Mutinghe ini pecah pada tanggal 12 Juni tahun 1819. Perang ini merupakan perang paling dahsyat pada waktu itu, di mana korban terbanyak ada pada pihak Belanda. Perlawanan berlanjut hingga keesokan hari, tetapi pertahanan Palembang tetap sulit untuk ditembus sehingga Mutinghe kembali ke Batavia tanpa membawa kemenangan. Belanda tidak menerima kenyataan itu. Gubernur Jenderal van der Kempelen merundingkannya dengan Laksamana J.C. Walterbeck dan Majen Herman Marcus de Kock, dan diputuskan untuk mengirim ekspedisi ke Palembang dengan kekuatan dilipat gandakan. Tujuannya untuk melengsarkan dan menghukum Sultan Mahmud Badarudin II, kemudian mengangkat keponakannya yaitu Pangeran Jayaningrat sebagai penggantinya. Sultan Mahmud Badarudin II telah memperhitungkan akan ada serangan balik, maka dari itu ia telah menyiapkan sistem perbentengan yang tangguh. Kontak senjata pertama terjadi pada tanggal 11 sampai 20 Juni tahun 1821. Akhirnya, pada tanggal 14 Juli 1821, Belanda berhasil menguasai Palembang. Kelak, benteng-benteng ini sangat berperan dalam pertahanan Palembang hingga sekarang. Latar belakang dari perlawanan Kesultanan Palembang.
Bangsa-bangsa Eropa pada awalnya datang ke wilayah Asia Tenggara untuk mengambil langsung rempah-rempah yang sangat dibutuhkan bangsa Eropa pada waktu itu. Usaha tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar sehingga para pedagang dari Belanda yang tergabung dalam VOC dan juga EIC masing-masing berusaha untuk memperoleh hak monopoli dagang dengan jalan membuat perjanjian dengan para penguasa di daerah-daerah yang kaya dengan rempah-rempah. Persekutuan dagang milik pedagang dari Belanda dan Inggris itu bukan saja memiliki modal uang serta sarana-sarana pendukung, tetapi juga memiliki kapal-kapal perang beserta pasukan-pasukan dan persenjataan untuk melindungi milik mereka di mana saja. VOC dan EIC mengangkat serta menempatkan petugas-petugas itu untuk melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah yang mereka kuasai untuk bekerja sama sebagai komandan pasukan setiap loji atau pelabuhan dagang. Hubungan Palembang dengan daerah-daerah lain sejak dahulu hanyalah hubungan dagang yang berdasarkan perjanjian kontrak. Palembang tidak mau menerima monopoli perdagangan dari manapun. Hubungan antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan Belanda diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1616 Masehi. Pada November tahun 1659, salah satu kota terpenting di Sumatera ini dibumi hanguskan oleh seorang laksamana sekaligus jenderal dari Belanda, yaitu John van der Linde. Hal ini disebabkan oleh penduduk setempat yang sempat membunuh seluruh awak kapal Belanda, Jakarta, dan Watchman. Lalu, setahun kemudian membunuh 2 orang Belanda yang saat itu diutus ke darat oleh kapal perang Nikoport dan Leerdam. Untuk membalas perbuatan keji tersebut, 11 kapal armada diberangkatkan dari Batavia di bawah komando Laksamana John van der Linde. Kota Palembang dibantengi oleh batang-batang pohon besar yang dirapatkan, dan bangunan-bangunan rumahnya terbuat dari papan-papan yang mudah terbakar. Laksamana John van der Linde memerintahkan pasukannya untuk melempar granat ke arah kota, yang kemudian menyebabkan rumah-rumah yang berdempetan terbakar. Warga Palembang menjadi ketakutan dan meninggalkan tempat mereka. Situasi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menerobos pertahanan kota lewat 3 jalur yang berbeda. Ketika pertama kali dilantik, yaitu pada tahun 1803, Sultan Mahmud Badarudin II mengeluarkan kebijakan untuk terus memperkuat pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam dengan cara mendirikan benteng-benteng pertahanan. Mula-mula, benteng yang dibangun berada di hulu Sungai Musi, yaitu di daerah Banyulangu yang dipergunakan untuk menghadapi serangan pasukan musuh. Perlawanan oleh Sultan Mahmud Badarudin II terhadap Belanda ini lahir dari kesadaran bahwa untuk menjadi suatu kesultanan yang besar, maka Palembang harus mampu menjaga kedaulatan dari intervensi-intervensi bangsa lain. Dalam hal ini, Sultan Mahmud Badarudin II berusaha untuk mencegah Belanda mencampuri persoalan yang terjadi di dalam lingkungan keraton. Selain itu, Sultan Mahmud Badarudin II menghapuskan kebijakan pendahulunya, yaitu Sultan Komarudin Wikramo, yaitu yang memerintah pada tahun 1722 yang memberi hak VOC untuk membeli dan memonopoli perdagangan timah. Peperangan yang terjadi di Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1819 merupakan sebuah rentetan peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1819 itu. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh orang-orang Belanda dan Inggris di Nusantara. Pengaruh Inggris terhadap Sultan Mahmud Badarudin II telah lama berlangsung di Kesultanan Palembang Darussalam. Ketika di masa awal-awal menjabat sebagai sultan yang baru, Inggris mencoba untuk mendekati Sultan Mahmud Badarudin II guna untuk melepaskan Pulau Bangka dan Pulau Belitung dan menyerahkannya ke Inggris. Dengan imbalan diberikan senjata bagi Sultan Mahmud Badarudin II. Keinginan Inggris untuk menguasai Pulau Bangka dan Belitung disebabkan karena adanya timah yang merupakan salah satu komoditi paling diminati di Eropa. Selain itu, jika Inggris berhasil menguasai Pulau Bangka dan Belitung, maka gerakan pasukan Belanda dari Batavia yang akan menguasai Palembang kembali dapat diamati. Salah satu usaha Raffles dalam mengambil alih daerah jajahan Belanda di Nusantara adalah dengan berusaha menguasai Kesultanan Palembang Darussalam, terutama Pulau Bangka dan Belitung. Berbagai cara telah Raffles lakukan untuk merayu agar Sultan Mahmud Badarudin II menyerahkan kedua pulau tersebut kepada Inggris. Dalam kondisi yang sangat terdesak, Raffles tetap berharap dapat menguasai Bangka sebagai kompensasi.
Permintaan Raffles ini tentu saja langsung ditolak oleh Badarudin II, hingga akhirnya pada 20 Maret 1812, Raffles memerintahkan sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Robert R. Gillespie untuk menyerang Kesultanan Palembang Darussalam karena tidak mematuhi perjanjian Tuntang. Ekspedisi ini tiba di muara Sungai Musi pada 15 April 1812. Untuk mengantisipasi serangan dari Inggris, Sultan Mahmud Badarudin II mempercayakan keamanan ibu kota Palembang kepada adiknya, yaitu Ahmad Najamuddin yang berjaga di benteng Pulau Borang. Harapannya, pasukan Inggris tidak sanggup menembus benteng Pulau Borang karena pasukan sudah bersiap di sana. Namun, benteng Pulau Borang dapat ditembus dengan mudah. Tanpa mengalami banyak rintangan, pasukan Gillespie itu berhasil menaklukkan benteng Pulau Borang pada 24 April 1812. Mundurnya Sultan Mahmud Badarudin II dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam ke pedalaman tanpa berhadapan langsung dengan pasukan Inggris merupakan suatu strategi dari Sultan Mahmud Badarudin II untuk menyiapkan serangan balik. Sultan Mahmud Badarudin II menyadari bahwa jatuhnya benteng Pulau Borang dengan mudah ke pihak Inggris merupakan pertanda ada sesuatu yang dilakukan oleh adiknya, yaitu Ahmad Najamuddin. Sultan Mahmud Badarudin II juga menghindari terjadinya pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan Inggris dengan pasukan keraton. Karena jumlah pasukan yang berada di keraton sedikit, maka Sultan Mahmud Badarudin II berinisiatif segera memerintahkan untuk mundur ke daerah pedalaman sambil menyiapkan strategi. Mundurnya Sultan Mahmud Badarudin II dan pasukannya ke daerah pedalaman juga menghindari kekalahan Sultan Mahmud Badarudin II dari pasukan Inggris. Secara hukum adat yang berlaku di Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin masih merupakan sultan yang sah di Kesultanan Palembang Darussalam. Dugaan Sultan Mahmud Badarudin terhadap adiknya yang bekerja sama dengan pihak Inggris ternyata memang benar. Pada 14 Mei 1812, Ahmad Najamuddin diangkat oleh Inggris menjadi sultan yang baru di Kesultanan Palembang Darussalam dengan bergelar Sultan Najamuddin II. Dilantiknya Ahmad Najamuddin menjadi seorang sultan mengharuskan ia menyerahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke pihak Inggris. Konvensi London pada tanggal 13 Agustus 1814 menetapkan bahwa Inggris menyerahkan kembali ke Belanda semua koloni di seberang laut yang dikuasai oleh Inggris sejak tahun 1811. Thomas Stamford Raffles sebagai seorang gubernur jenderal Inggris yang menguasai daerah-daerah di Nusantara tidak setuju dengan kebijakan yang disepakati di London ini. Sesampainya di Palembang, Haynes sebagai residen baru merasa keadaan Palembang ini sangat jauh dari kata aman. Banyak kekerasan dan perampokan terjadi di wilayah yang baru ia kenal. Oleh karena itu, Haynes menetapkan daerah Muntok, Bangka sebagai pusat pemerintahan sementara. Pemerintahan kolonial Belanda juga tidak tinggal diam terhadap laporan residen Haynes mengenai situasi di Palembang, sehingga pada tanggal 27 Oktober 1817 diangkatlah Mr. Herman Werner Muttinghe sebagai komisaris pemerintah Belanda. Usaha Muttinghe dengan kedua saudara itu berhasil. Kekuasaan sultan dikembalikan pada Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II mendapat kembali gelar dan kekuasaannya sebagai sultan setelah ia membayar sejumlah uang kepada adiknya sebagai kompensasi. Ia menempati keraton besar dengan simbol status sebagai seorang sultan, sementara adiknya balik ke keraton tua. Kembalinya Sultan Mahmud Badarudin II menjadi seorang sultan lagi, membuat berang Raffles yang kembali dari cutinya ke Bengkulu pada 22 Maret 1818. Raffles berpendapat bahwa perjanjian dengan Sultan Najamuddin II ini masih berlaku, dan juga mengajukan protes resmi ke Komisaren Jenderal Pemerintah Kolonial Belanda di Batavia. Sementara itu, Sultan Najamuddin II yang sudah mengetahui kedudukannya bakal terancam oleh pasukan Belanda meminta pertolongan kepada Inggris. Hal ini disambut baik oleh Raffles sebagai salah satu usahanya untuk berkuasa kembali di Palembang. Raffles menjawabnya dengan mengirimkan pasukan Sepoy. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten Francis Salmon ini berangkat melalui daratan. Mereka tiba di Palembang pada tanggal 4 Juli 1818 dan membuat perjanjian dengan Najamuddin II. Peristiwa ini membuat marah Muttinghe, namun karena ia sedang dalam perjalanan ke Batavia, ia memerintahkan pasukan yang ada di Palembang untuk menahan Najamuddin II di keratonnya, serta menghabisi pasukan Inggris yang berada di lingkungan keraton tua. Raffles yang mengetahui berita ini segera mengirimkan pasukan baru di bawah pimpinan Residen Haynes untuk menancapkan bendera Inggris di daerah Muara Beliti.
Mutinghe yang telah kembali ke Palembang dari Batavia segera bertindak. Hal pertama yang dilakukannya adalah meminta pertanggungjawaban Najamuddin II atas kehadiran pasukan Inggris di Keraton Tua dan juga mengasingkannya beserta keluarganya ke Cianjur pada 30 Oktober 1818. Karena telah didera kelelahan dan kelaparan, pasukan Inggris membuat kesepakatan dengan Mutinghe dan tidak akan menyerang wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Bahkan, Mutinghe sendiri yang mengantarkan pasukan Inggris ke batasan Bengkulu. Pengusiran Najamuddin II ini oleh Mutinghe membuat Sultan Mahmud Badarudin II merasa sakit hati. Hal ini dikarenakan Najamuddin II adalah saudaranya sendiri. Oleh karena itu, mengetahui bahwa Mutinghe dan pasukannya sedang berada di daerah Muara Beliti, Sultan Mahmud Badarudin II memerintahkan rakyatnya untuk menyerang pasukan Mutinghe yang akan kembali ke Palembang. Sesampainya di Palembang, Mutinghe menuntut Sultan Mahmud Badarudin II untuk menyerahkan putra mahkota kepadanya sebagai ganti rugi atas serangan rakyat yang menimpa dirinya, dan membuang putra mahkota ke tanah Jawa agar lebih mudah untuk diawasi oleh pemerintah kolonial. Sultan Mahmud Badarudin II menanggapi permintaan Mutinghe dengan menolak mengabulkan tuntutan tersebut. Terhadap jawaban Sultan tersebut, Mutinghe memberikan batas waktu dan juga ultimatum bahwa jikalau Sultan menolak bahwa itu berarti perang dengan pemerintahan kolonial Belanda. Sultan Mahmud Badarudin II tetap bersikeras untuk menolak menyerahkan putra mahkota, namun bersedia mengasingkan orang-orangnya ke tanah Jawa. Kesultanan Palembang Darussalam mempersiapkan diri dengan memobilisasi persenjataan dan pasukan. Sebanyak 242 pucuk artileri yang terdiri dari 105 pucuk meriam dan 139 pucuk meriam kecil yang siap dibidikan. Pertempuran ini kemudian dikenal dengan Perang Menteng, yaitu pada tanggal 12 Juni 1819. Proses kejadian. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah kepemimpinan Herman Warner Muntinghe. Pengusiran ini dikepalai oleh Sultan Mahmud Baharudin II. Perang bermula sejak timah ditemukan di Bangka pada pertengahan abad ke-18. Melalui Konferensi London 13 Agustus 1814, Raffles, pemimpin Inggris, harus menyerahkan Palembang kepada Belanda. Belanda mengangkat Herman Warner Muntinghe sebagai komisaris di Palembang. Bertepatan dengan habisnya waktu ultimatum Belanda, Baharudin II melancarkan perlawanan terhadap Belanda yang dikenal sebagai Perang Menteng 12 Juni 1819. Belanda berusaha melawan Palembang, namun Palembang memiliki pertahanan yang kuat, sehingga sulit ditembus oleh Belanda. Hingga Muntinghe memutuskan kembali ke Batavia dengan membawa kekalahan. Tetapi, Baharudin II telah mengira akan ada serangan balik, sehingga ia menyiapkan benteng yang lebih tangguh lagi. Pertempuran kedua terjadi 21 Oktober 1819 oleh Belanda. Baru satu hari menyerang, pada 30 Oktober 1819, Belanda kembali ke Batavia. Serangan besar selanjutnya kembali pada 16 Mei 1821. Kontak senjata pertama terjadi pada 11 Juni 1821 hingga 20 Juni 1821. Akhirnya, pada 14 Juli 1821, Belanda berhasil menguasai Palembang. Sultan Mahmud Baharudin II dan keluarganya ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sana, dan beliau wafat pada 26 September 1852. Saya akan memberikan narasi tentang strategi perlawanan dari Sultan Badarudin II. Jadi semuanya bermula dengan peristiwa yang dinamakan dengan Palembang Massacre, di mana pembunuhan atas orang-orang Eropa di Palembang pada tahun 1803 sampai 1821. Kejadian ini membuat Raffles geram dan memerintahkan Mayor Jenderal Robert Phillips untuk menggempur Palembang, namun mendapat perlawanan sengit dari Sultan Mahmud Badarudin II setelah takluk di tangan Inggris. Wilayah kesultanan terbagi menjadi dua wilayah. Pedalaman menjadi kekuasaan Badarudin II, sedangkan ibu kota dikuasai oleh Sultan Ahmad Najmuddin II, sepupu dari Badarudin II, yang berkhianat. Kemudian mulai berubah ketika Konvensi London tahun 1814 diresmikan. Inti dari konvensi ini menyatakan Inggris harus menyerahkan kembali koloni VOC yang dikuasainya kepada kerajaan Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda berkuasa di Nusantara, tetapi pemerintahan yang masih muda itu juga mewariskan kekacauan yang terjadi di Sumatera akibat ulah Raffles yang membagi Kesultanan Palembang. Karena itulah pada tahun 1818 kedua kesultanan dipersatukan kembali dengan Badarudin II sebagai sultannya.
Untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan kesultanan kepada pemerintah kolonial, maka Belanda mengirimkan ekspedisi ke pedalaman di bawah pimpinan Mutinghe pada Mei tahun 1819. Dalam ekspedisinya itu, Mutinghe diserang oleh rakyat Palembang dan dia menyalahkan Sultan atas perbuatan rakyatnya. Sebagai jaminan agar Sultan tidak berbuat macam-macam, pemerintah kolonial meminta putra mahkota atau pangeran ratu untuk didatangkan ke Batavia. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Badaruddin II. Hal ini ditanggapi dengan Belanda mengirimkan 200 orang tentara berikut 2 kapal perangnya, Entag dan Ajax, untuk menghukum Badaruddin II. Namun penyerbuan yang dilakukan oleh 200 prajurit Belanda Kuto Besak mengalami kegagalan akibat kokohnya pertahanan benteng yang juga dijaga oleh rakyat Palembang. Karena tak bisa menembus tembok Kuto Besak yang tebal sampai 2 meter, Mutinghe pun mundur dan kembali ke Batavia tanggal 15 Juni tahun 1819. Kemenangan ini disambut dengan sukacita oleh rakyat Palembang, namun Sultan tahu kalau Belanda pasti akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kesultanan beranggapan bahwa Belanda akan kembali melalui aliran Sungai Musi karena kondisi daratan Palembang yang penuh dengan rawa tidak cocok untuk dilalui oleh pasukan darat. Sultan kemudian menjalankan strategi perbentengan di antara Pulau Kembaro dan Pulau Pelaju yang menjadi pintu dari kota Palembang. Sultan juga memerintahkan untuk membuat pancang-pancang kayu yang berfungsi menahan majunya kapal-kapal Belanda dari depan, sedangkan dari belakang armada itu nantinya akan diserang oleh rakit-rakit. Jika taktik ini akan berhasil, maka armada Belanda akan terjebak di sekitar Pulau Kembaro dan Pelaju, dan benteng-benteng yang meriam akan menggempur armada yang terkurung itu. Dengan pelepasan yang sangat meriah pada tanggal 18 September tahun 1819 diiringi dengan jumlah personel yang dikerahkan berjumlah 2.000 personel dan 20 kapal tempur yang dipimpin oleh Laksamana Laut Walter Beck. Namun usaha Belanda yang kedua ini juga menemui kegagalan karena semua strategi yang telah disiapkan oleh Sultan Badaruddin. Adu tembak-menembak meriam terjadi di antara benteng-benteng di Pulau Kembaro dan Pelaju dan kapal-kapal tempur Belanda. Karena semakin terdesak, maka Walter Beck pun memutuskan untuk mundur ke Bangka. Kekalahan tersebut membuat geram petinggi-petinggi di Batavia dan akhirnya Walter Beck pun diturunkan dari jabatan sebagai panglima perang di Palembang. Kali ini Belanda mempersiapkan secara besar-besaran keperluan perangnya di Palembang. Mereka melakukan persiapan selama 3 tahun dari tahun 1819 sampai tahun 1821. Untuk memperkuat armada tempura, Belanda memesan kapal-kapal yang langsung dari Amsterdam. Beberapa kali kapal itu sudah dirancang khusus untuk mencabut pancang-pancang kayu yang disiapkan oleh Sultan Badaruddin. Selain itu, Belanda juga mendatangkan pasukan Eropa yang merupakan veteran dari Perang Napoleon untuk memimpin ke armada. Kali ini adalah Mayor Jenderal de Kock. Kekuatan Belanda saat itu ditaksir sampai 10 kali lipat lebih besar dari serangan kedua, yaitu dengan jumlah 7.000 orang dan kapal tempur berjumlah 47 buah. Armada besar itu akhirnya diberangkat ke Palembang pada tanggal 9 Mei tahun 1821 dari Batavia. Di kubu kesultanan sendiri tak ada penggolakan yang berarti. Badaruddin II akhirnya melepaskan jabatan sultan dan mewariskan kepada pangeran ratu. Meski begitu, komando perang masih tetap dipegang oleh Badaruddin II. Benteng-benteng di Pulau Kembaro dan Pelaju diperkuat kembali dengan meriam-meriam yang dibeli oleh Badaruddin II dari seorang Arab Eropa. Jumlah rakyat yang bersiap mengangkat senjata bagi kesultanan sendiri ada 7.000 sampai 8.000 orang. Armada de Kock akhirnya tiba di muara Sungai Musi pada tanggal 22 Mei tahun 1821. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Walter Beck saat serangan kedua bisa ditangani dengan baik oleh de Kock. Pos-pos meriam tersembunyi di pesisir Sungai Musi bisa diketahui dan dihancurkan karena mendapatkan peta strategi Badaruddin II dari seorang ulama yang berkhianat. Satu-satunya hambatan yang berarti bagi armada itu adalah penyakit. Banyak serdadu-serdadu Eropa yang belum bisa beradaptasi dengan cuaca tropis dan akhirnya 100 personel tewas akibat penyakit tropis. Pada 16 Juni tahun 1821, armada itu sampai ke mulut Pulau Kembaro dan Pelaju. Usahanya untuk melumpuhkan benteng tembak
tembak Bayah, salah satu posisi vital pasukan Palembang berakhir dengan kegagalan. Akibatnya Dekok terpaksa berlayar menerobos jebakan di sekitar Pulau Kembaro dan pelaju itu Pertempuran sengit terjadi kembali di saat kapal-kapal itu berupaya menerobos pancang kayu, tembakan meriam dan rakit-rakit api memporak-porandakan formasi Dekok. Banyak kapal Dekok kehilangan tiang layarnya dan menjadi sasaran empuk meriam benteng pasukan Palembang. Kekacauan itu akhirnya membuat armada tersebut kepayahan dan memutuskan untuk mundur. Jumlah korban tewas di pihak Belanda ada sekitar 101 orang, sedangkan di pihak Palembang tidak diketahui. Karena tidak ingin menderita kerugian yang lebih besar lagi, maka Dekok meminta gencatan senjata pada Badarudin II. Dia berjanji tidak akan menyerang benteng-benteng Palembang pada hari Jumat. Sedangkan sebagai gantinya Badarudin harus berjanji tidak menyerang pada hari Minggu. Hal ini bertujuan untuk menghormati 2 hari suci bagi agama masing-masing. Badarudin II sendiri mengiyakan karena dia juga ingin memberi kesempatan beristirahat kepada pasukannya yang sedang berpuasa itu. Pada saat itu adalah sedang bulan Ramadan. Tapi perjanjian itu hanya bertahan selama beberapa hari karena meskipun pada hari Jumat tidak terjadi kontak senjata. Secara mendadak pasukan Belanda menggempur benteng-benteng di Pulau Kembaro dan Pulau Pelaju. Pada saat subuh, perang jarak dekat terjadi. Senapan-senapan Belanda berlawan tombak dan sangkur dari pasukan Palembang. Karena mendadak diserang, maka pertahanan di Pulau Kembaro dan Pelaju pun jatuh. Armada Dekok berlayar ke pusat kota Palembang dan bermaksud untuk menghancurkan benteng Kuto Besak. Namun tembok setebal 2 meter tersebut dan barisan meriam yang kokoh membuat armada yang sudah porak-poranda itu semakin frustasi. Akhirnya Dekok mengeluarkan siasat licik lainnya. Dia menunjukkan Sultan Najmuddin IV, kerabat Badarudin II yang diangkat menjadi sultan secara sepihak oleh Belanda di salah satu kapal perangnya. Badarudin II kemudian memutuskan untuk menghentikan serangan karena tidak ingin membunuh kerabatnya sendiri hanya demi kepuasan untuk mengalahkan Dekok. Akhirnya PT Kuto Besar pun jatuh dan Badarudin dan panglima besar ditangkap oleh Belanda. Maka berakhirlah pertempuran ketiga dan terakhir antara Kesultanan Palembang melawan pemerintahan kolonial. Gelar Sultan akhirnya diserahkan kepada Najmuddin IV dan Pangeran Ratu pada 29 Juni tahun 1821. Badarudin II dan keluarganya pun diasingkan oleh Belanda ke Ternate pada 3 Juli tahun 1821. Ternyata Najmuddin IV tidak sanggup memerintah kesultanan karena rakyat Palembang yang tidak mendukung. Akibatnya Belanda turun tangan dan akhirnya menghapus sistem kesultanan dan menggantinya dengan keresidenan Palembang pada tanggal 7 Oktober tahun 1823. Dengan itu maka berakhirlah perlawanan Kesultanan Palembang terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pertempuran maritim yang dilakukan pemerintahan kolonial Hindia Belanda terhadap Kesultanan Palembang merupakan yang terbesar dan termahal bagi angkatan laut kerajaan Belanda di Nusantara saat itu. Selain itu, setelah Kesultanan jatuh, rakyat Palembang yang tetap saja mengadakan perlawanan meskipun tidak begitu berarti atau besar. Perlawanan Kesultanan Palembang terhadap Belanda terjadi karena Belanda ingin menguasai Kesultanan Palembang secara utuh. Kesultanan Palembang mendapatkan kesempatan untuk mematahkan dominasi Belanda ketika iklim di benua Eropa sedang memanas. Dengan bantuan dari Inggris, pihak Kesultanan Palembang berhasil menyerang pasukan Belanda dengan hancurnya laju Belanda di Sungai Alor. Peperangan ini juga menjadi pemicu utama perang-perang selanjutnya, yaitu Perang tahun 1819 yang berhasil dimenangkan pasukan Kesultanan Palembang dan Perang 1821 yang dimenangkan pasukan Belanda, serta menjadi akhir dari Kesultanan Palembang. Kondisi internal Kesultanan Palembang yang tidak stabil memberikan keuntungan yang besar bagi pihak Belanda. Kekalahan Kesultanan Palembang pada Perang 1821 menjadi tanda akhir dari Kesultanan Palembang, sekaligus menjadi dampak yang besar bagi perlawanan Kesultanan Palembang terhadap Belanda. Hal ini pula berdampak baik ke kaum bangsawan di Keraton Palembang, mulai dari para sultan yang diasingkan Belanda dan istana Keraton Kesultanan Palembang yang berhasil dihancurkan, dan pada akhirnya sistem pemerintahan Kesultanan Palembang diubah menjadi sistem presidenan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.